Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba 'alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan materi yang kemarin, terakhir sampai ada yang ingat yang bawa kitab? Allahumma idza ta'allama minan nujum, ya benar. Halaman 8 atau halaman 7, halaman 8 ya. Allahumma idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah. Kecuali sekiranya dia itu belajar ilmu nujum, astronomi, untuk dapat mengetahui arah kiblat wa aqatis sholati. Benar ini atau sebelumnya? Dan waktu-waktu sholat fayajuzu dzalika, maka boleh. Jadi ada satu pertanyaan, ada namanya ilmu astronomi, ada astrologi, ilmu bintang, ini sama-sama ilmu bintang. Yang satu ilmu bintang untuk mengetahui peredaran bintang, untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui kalender. Ini fardu kifayah. Hendaknya di antara kita ada yang belajar terkait ilmu astronomi yang model seperti ini, karena terkait erat dengan ibadah kita, terkait erat dengan puasa kita, sholat kita. Maka sekiranya tidak ada yang bisa, nanti repot. Tetapi sekarang karena informasi luar biasa cepat, sehingga arah-arah kiblat ini ataupun waktu-waktu sholat sudah ada tim yang di Majelis Tarjih ya. Kalau di Muhammadiyah di kalender itu sudah tertulis jadwal-jadwalnya. Ini tim ada, maka harus ada yang bisa seperti itu
Ya, fardu kifayah, Ustaz Rofi yang takhusus ya, spesialis di sana alhamdulillah. Temanggung punya. Alhamdulillah. Karena belum tentu setiap PDM itu punya, ya kita punya. Yang kedua, ada yang orang itu belajar bintang-bintang tapi untuk mengetahui nasibnya masa depan. Ini bintang apa? Lihat tanggal lahirnya. Oh, ini Gemini. Ini apa gitu kan? Ini hukumnya haram. Ilmu nujum digunakan untuk mengadu nasib, mengetahui masa yang akan datang, itu hukumnya haram karena tidak ada la ya'lamul ghaib illa Allah. Tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gaib itu artinya sesuatu yang tak nampak. Sesuatu yang tak nampak itu ada beberapa macam. Ada yang tak nampak oleh mata kita. Makhluk-makhluk lain di luar mata kita yang tak nampak itu gaib, malaikat, ya, jin dan lain-lain. Allah itu kan gaib karena kita nggak nampak, kita nggak lihat. Atau gaib itu nggak nampak karena terhalang. Yang di luar sana saya udah nggak tahu itu. Di luar masjid itu nggak nampak, kan gaib. Atau gaib itu nggak nampak karena kita tidak tahu terkait apa masa depan. Maka masa depan itu perkara yang gaib. Terkadang manusia itu pengen tahu hal-hal gaib, padahal sudah jelas yang tahu hal gaib hanya Allah. Dompetnya hilang ke dukun, dukunnya nyari, minta bantuan jin, suruh nyarikan dompetnya nang di, gitu. Nggak boleh minta bantuan jin, tidak dibolehkan. Karena jin itu ada yang muslim, ada wa minal muslimun wa minal dunadzalik. Kita ada yang muslim, ada yang enggak. Tapi mereka punya dunianya sendiri. Sebagaimana kita manusia punya dunianya sendiri. Kalau manusia suka minta bantuan jin nanti aneh. Ya, kelakuannya aneh-aneh nanti. Karena dunianya beda, dimensinya beda, makanannya itu sudah beda, bentuk fisiknya beda. Dan jin, sebagian besar jin yang berinteraksi dengan manusia, umumnya hampir 99,99% menyesatkan. Maka Rasulullah wanti-wanti man atakahinan aw sahiran fa amana bima qala faqad kafara bima ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang sihir, tukang tenun, tukang ramal, tukang santet, fa amana bima qala faqad kafara bima ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kafir, telah kufur, telah ingkar terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Dan banyaknya orang yang datang ke tukang-tukang sihir itu ujung-ujungnya masalah, bermasalah. Orangnya bermasalah, dukunnya pasti bermasalah. Karena dukun itu hanya ada dua istilahnya. Dukun itu kalau enggak penipu ya cabul. Ya ada dua aja, nggak ada yang tiga. Makanya banyak yang bermasalah ke tukang dukun itu kan ya seperti itu. Kalau nggak penipu ya itu. Karena jin nggak akan tahu. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia saja, jin nggak tahu. Jadi Nabi Sulaiman waktu itu sudah membangun istananya. Nabi Sulaiman berdiri dengan tongkatnya mengawasi para jin-jin yang sedang membangun. Tahu-tahu Nabi Sulaiman meninggal dalam kondisi berdiri karena sedang sholat. Jin itu tahunya karena Nabi Sulaiman ini nabi yang luar biasa, masya Allah, yang diberi kekuasaan luar biasa. Belum pernah ada di dunia manusia diberi kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, mampu menguasai bangsa jin, binatang, ya,
manusia berapa alam dikuasai ya? Alam binatang, alam jin, alam manusia, bahkan angin saja bisa diperintah sama Nabi Sulaiman. Makanya luar biasa. Meski demikian, jin-jin ini nggak tahu kalau Nabi Sulaiman ini meninggal. Sampai tahunya ketika tongkatnya ini dimakan rayap, tahu-tahu Nabi Sulaiman jatuh, budak. Jin kaget, loh, Nabi Sulaiman udah meninggal tahu. Tahu gini kita nggak usah kerja dari kemarin-kemarin. Ini jin. Nabi Sulaiman meninggal saya nggak tahu. Maka jangan sekali-kali berinteraksi dengan jin, nanti masalah. Oh, main kuda lumping, nanti disebut. Wah, kesurupan ternyata jinnya nggak mau keluar, pusing kan, bahaya. Jin itu suka menyesatkan, nanti kasih seranan-seranan yang menyesatkan, seranan-seranan yang musyrik, bahaya. Tahu seranan ya? Di dunia dukun itu ada istilah seranan. Jadi nanti kalau gini, nanti syaratnya kamu begini. Nah, ben nggak kena santet, tanam bambu kuning di depan rumah, sama pohon apa itu, tebu wulung atau tebu yang warnanya kemerahan itu, aman dari santet. Susah amat, tinggal hati kita banyak istighfar, sholat yang baik, sudah setan nggak bisa berkutik. Tapi di dunia itu macam-macam seperti itu. Maka jangan sekali-kali, termasuk yang di sini itu ilmu nujum, jika digunakan untuk hal-hal demikian nggak boleh. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, yang namanya bangsa jin itu suka nguping. Jadi nguping ke langit, mendengarkan kira-kira nanti akan terjadi apa. Maka ketika pada masa Raja Fir'aun kan interaksinya sama tukang-tukang sihir, sama dukun komunikasinya dengan bangsa jin. Bangsa jin mengetahui berita langit bahwasanya suatu kali nanti akan ada bayi lahir dari Bani Israel yang akan menghancurkan singgasananya Fir'aun. Dari mana dukun tahu? Dari bangsa jin. Dari mana jin tahu? Karena waktu itu nguping ke langit. Jadi kalau ada berita-berita langit itu nguping, kelak akan terjadi begini. Namun setelah Nabi Muhammad SAW lahir, tertutup pintu langit. Sekiranya ada jin naik pengen nguping, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui pasukannya, tentara Allah, planet-planet ataupun meteor. Wah, mengusir bangsa jin. Nggak bisa lagi. Jadi apa yang akan terjadi esok hari nggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dukun itu jangan sekali-kali dipercaya, karena dukun itu kalau nggak pembohong pasti itu namanya dukun cabul ya. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuz li'annahu sababun minal asbab. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun ta'allumu belajar ilmi tibbi, ilmu kedokteran, fayajuzu maka itu diperkenankan, li'annahu karena belajar ilmu tib itu. Oh, ada yang bawa, berarti saya pelan-pelan. Ya, saya pelankan. Biar kecepatan. Kalau kecepatan boleh diinterupsi ya. Li'annahu karena ia sababun. Oh, beda bukunya ya. Halaman 8. Ya, baris keempat. Ada yang ini yang atasnya sudah belum ya? Saya kok ragu-ragu ya. Yang paragraf atasnya sudah apa belum ya? Saya ragu-ragu ini. Karena enggak saya tandain. Li'annahu karena ia itu sababun sebab minal asbabi dari berbagai sebab, fayajuzu maka diperkenankan
ta'allumuhu, mempelajarinya, kasairil asbab, seperti sebab-sebab lain. Belajar kedokteran boleh, ia menjadi sarana kita untuk mengetahui tentang berbagai macam penyakit, sehingga dari sana dapat diketahui mengenai obat yang sesuai. Belajar pertanian boleh, ya dianjurkan. Maka yang halaman yang paragraf sebelumnya, yang atas yang saya bilang, saya ragu sudah kita baca apa belum, itu masuk kepada ilmu fardu kifayah. Masuk pada ilmu fardu kifayah. Karena ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu, belajar ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Setiap muslim wajib tahu sholat, setiap muslim wajib tahu puasa, setiap muslim sesuai dengan bidangnya wajib tahu zakat. Kalau pedagang tahu kadar zakat perdagangan, kalau petani tahu kadar zakat pertanian. Itu namanya fardu ain. Selain itu menjadi fardu kifayah, termasuk terkait dengan tohara juga fardu ain. Harus wajib tahu kalau pipis itu najis, kotoran najis, itu harus tahu ya. Halal haram wajib tahu, fardu ain. Khamr itu haram wajib tahu, judi itu haram. Nah, ini namanya ilmu yang fardu ain. Maka yang punya anak-anak, sekolahkan yang baik, masukkan ke TPA, ke madrasah, supaya mengetahui ilmu yang fardu ain. Sekiranya anak ini tidak tahu ilmu fardu ain, kelak di akhirat yang akan dituntut oleh anak itu orang tuanya. Jadi anak ketika tidak dimasukkan ke neraka karena dia minum khamr, atau tidak sholat, atau tidak puasa, atau dia main judi, karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya, maka anak ini akan geret orang tuanya, akan dihadapkan kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya memang benar saya tidak sholat, saya benar saya tidak puasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi yang menyebabkan seperti ini adalah orang tua saya. Karena orang tua saya tidak pernah menuntun saya, tidak pernah mendidik saya, tidak pernah menyekolahkan saya, memasukkan saya ke madrasah, sehingga saya buta, tidak tahu ilmu fardu ain. Maka sekiranya saya hendak masuk neraka, maka atas nama keadilan-Mu ya Allah, tolong orang tua saya dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang tidak mendidik saya. Nyeret, bisa membawa orang tuanya ke neraka. Maka ilmu fardu ain ini wajib diketahui oleh setiap orang, setiap manusia. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya ilmu fardu ain. Sekarang ini agak miris. Anak-anak SMA ditanya rukun Islam pun banyak yang gak bisa jawab. Loh bener loh. Tanya rukun iman banyak yang gak bisa jawab. Baca Quran banyak yang gak bisa. Anehnya orang tua santai saja. Ini yang satu heran itu. Bisa dites lah sampai SMA umum itu, SMA suruh kasih Quran tolong baca. Yang saya heran orang tuanya santai saja gitu. Habis Isya anaknya jalan-jalan pergi kemana, pulang jam 10, pulang jam 12, pulang jam 1. Ya orang tuanya santai saja. Ini yang bahaya, yang miris ini. Harus ada kesadaran anak itu amanah. Anak ini berkah. Harus kita didik dengan baik. Kalau kita bisa mendidik dengan baik, sebaliknya anak yang akan membawa kita ke surga. Ketika orang tua meninggal dunia, anaknya bisa ngaji. Tiap kali anaknya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca bismillah, baca fatihah, setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Maka 10 kebaikan itu didapatkan untuk anak ini yang membaca. Tambah lagi 10 lagi dikirimkan ke orang tuanya, pahala jariah.
tiap kali anak membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan anak ini akan diberikan kepada orang tuanya. Anak bersedekah, sedekahnya diberikan kepada anak ini pahalanya kebaikan, plus tambah 1 persis pahala yang sama dikirimkan ke orang tuanya di akhirat. Maka Rasul ngendika mengatakan, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salas. Apa itu sedekah jariah ilmu yuntafa bi awalin sholihin Allah? Sekiranya anak Adam manusia itu meninggal dunia, putus semua amal perbuatannya, sudah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, nggak bisa berzakat lagi, berhenti semuanya, nggak bisa ngaji baca Quran lagi, sholat malam lagi, nggak bisa. Tapi ternyata ada amal perbuatan yang dia tanam di dunia ini dan pahalanya akan selalu mengalir, yaitu sedekah jariah, wakaf, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak soleh yang selalu mendoakan, selalu berbakti kepada orang tuanya. Maka ketika anak-anak zaman sekarang kok nakal-nakal, yang disalahkan bukan hanya anak, bukan hanya lingkungan. Lingkungan pertama itu ya di keluarga. Makanya penyair Arab mengatakan, Syauqi, ya. Syauqi itu salah seorang penyair Arab. Al-ummu madrasah. Yang namanya ibu itu ya guru di rumahnya. Maka cerminan anak bagaimana bisa ditanya di keluarganya bagaimana. Kalau sejak kecil sudah dibiarkan saja, kasih HP, kasih motor, sudah main game, mau sholat nggak sholat dibiarkan, orang tuanya sibuk kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya akhirnya main ke sana kemari nggak terurus. Hati-hati, yang wajib cari nafkah itu suami. Kalau istri mau membantu boleh. Syaratnya anaknya tidak terbengkalai. Kalau sampai anak terbengkalai, maka orang tuanya, ayahnya, ibunya tanggung jawab. Karena investasi terbesar itu ya anak. Lah untuk apa kaya raya, hasil kerja, suami kerja, istri kerja, kalau ternyata anaknya nggak sholat, nggak puasa, jadi nakal, sukanya main-main, sukanya ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Ini musibah. Maka kesadaran terpenting itu ya di orang tua. Saya kadang merasa aneh zaman sekarang itu. Anak itu zaman sekarang umumnya, ya enggak semua, umumnya sopan santunnya kurang. Ketika ada orang tua duduk, jalan saja. Enggak kayak dulu zaman kita, mana ada berani orang tua duduk gini jalan-jalan, mesti harus nunduk. Permisi, nuwun sewu, kan gitu. Zaman sekarang santai saja, jalan-jalan aja nggak nyapa, nggak apa, sama gurunya ya biasa saja gitu. Pernah ada yang ditegur kalau ketemu sama orang tua, mbak ya ucapin salam. Besok ketemu sama orang yang negur, salam. Loh kok gitu? Ya katanya kemarin kalau ketemu suruh bilang salam. Saya makan bilang salam. Kan persoalan ini. Ngeceh kan. Ini real. Maka yang harus diketuk pertama itu bapak ibu. Makanya di dalam Islam ketika hendak ingin mencari anak yang soleh itu bukan setelah nikah, bukan. Jadi ingin membentuk anak soleh itu bukan setelah nikah. Sebelum nikah diperintahkan untuk mencari pasangan yang soleh, soleha. Jadi sebelum nikah itu sudah mikir. Karena nikah itu bukan 1, 2, 3 hari. Nek ayu nih orang pemdila lebar nikah kecelakaan untuk protol. Wah hilang ayu nih. Ya. Kalau hanya ganteng, suatu saat akan tua. Kita harus mikir nikah itu untuk menciptakan sebuah keluarga, mawaddah, sakinah, rahmah, untuk membentuk anak-anak yang soleh, soleha, untuk melanjutkan generasi Islam, perjuangan Islam.
Makanya yang namanya cinta, wes anak muda iki nomor sekian. Yang penting itu orangnya ini soleh enggak, soleha tidak, bisa ngaji enggak, kira-kira nanti bisa didik anak-anak enggak. Kalau tidak ya nyari yang lain yang soleh-soleha kan gitu. Tapi kan orang sekarang kan sukanya di jalan ya ketemu jodoh di jalan, pacaran kan. Kenapa kamu masih kecil nikah? Kecelakaan nih, waduh, wis melembung. Ini kan persoalan ini banyak kasus. Alasannya apa? Zaman modern serba cepat, nikah baru 2 hari sudah melahirkan. Teknologi canggih. Terjadi ada nikahnya di pelaminan perutnya besar, ada banyak. Ini banyak. Ini miris. Yang saya heran orang tuanya ya kok santai. Itu yang sampai sekarang itu nggak masuk di pikiran, di hati saya ini loh. Ini tanggung jawabnya kemana? Maka harus ada parenting mestinya sebelum pasca pranikah. Yang harus diketuk lagi-lagi orang tua. Maka kemudian ketika nikah pun ada etikanya, ketika buat anak pun ada etikanya, ketika mengandung ada etikanya, ketika melahirkan ada etikanya, ketika anak dari umur 1 sampai 5 ada etikanya, 5 sampai tamyiz mumayyaz 8 tahun ada etikanya, sampai 10 tahun ada etika, ada aturan semuanya itu. Untuk apa? Saking hati-hatinya Islam supaya membentuk yang namanya anak ini menjadi anak soleh, karena dia yang akan melanjutkan estafet perjuangan umat. Loh, kalau kita lihat pada masa Rasul itu yang membantu perjuangan Rasul itu pemuda-pemuda loh, anak-anak. Kita itu sekarang jarang melihat orang tua, ibu-ibu ke masjid bawa anak kecil. Wah, aku nang masjid pelayon, guyon. Ya namanya anak-anak, kalau orang tua ke masjid pelayan guyon aneh. Sumpah-sumpah pelayan nang masjid, kesandung, jungut. Anak-anak guyon nang masjid ya ora apa-apa ya anak-anak. Tapi harus diperkenalkan sejak kecil itu. Dulu Rasul itu pernah waktu mau ke masjid, ada namanya Umamah, anak kecil perempuan. Rasul itu suka sama anak-anak, dibawa, dibopong. Perempuan ini ya, Umamah masih kecil. Anaknya sahabat, bukan cucunya Rasul, bukan. Dibawa sholat, konon di waktu ke masjid itu ditaruh di pundak. Jadi orang Arab itu suka naruhnya di pundak. Saya dulu Muhammad waktu saya di Mesir juga saya taruh di pundak. Punji kalau bahasa kita ya. Orang kita kok jarang ya. Tapi kalau di kampung kadang iya. Tapi sekarang jarang itu. Dipunji, ya, ditaruh di sini. Dibawa ke masjid. Waktu sholat gendong. Waktu sujud taruh. Berdiri bopong lagi. Dikenalkan ke masjid masih kecil. Itu anak orang. Cucunya apalagi dengan cucunya Hasan sama Husain. Sering Rasul itu pernah khutbah begini. Hasan Husain datang pakai baju merah, pelayon di masjid. Nah, pelayon. Bocah sini kayak pelayon. Lucu kan? Apalagi punya cucu masih kecil kan senang lucu. Lagi khutbah Rasul berhenti khutbah, turun, ngambil cucunya didudukkan di mimbar. Anak-anak. Pernah Rasul juga sholat di masjid, lagi sujud, cucunya datang juga. Lihat Rasul sujud, lihat. Seperti itu senang sekali, langsung ditunggangi main kudaan. Senang, bocah. Kesempatan kuda lumping, ya kan? Sampai sujudnya lama, sahabat makmumnya bingung, ini kok Rasul lama sekali sujudnya. Jangan-jangan Rasul ada dapat wahyu, jangan-jangan sakit, atau jangan-jangan terjadi apa-apa. Sampai deg-degan sahabat yang di belakangnya. Kok sujudnya kok suwe tumben biar orang biasa nih.
Sampai kemudian Hasan Husain bermain selesai, Rasul akhirnya duduk sampai melanjutkan sholat. Setelah salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya kok sulit temennya? Ada sesuatu kah? Ada wahyu kah? Ada apa? Jawab Rasul, enggak ada wahyu, enggak ada apa-apa. Lantas ada apa ya Rasulullah? Saya lagi sujud, Hasan Husain main nemplok di punggung saya tidak ingin menyakiti anak saya, cucu saya biarkan bermain sampai puas. Jadi anak-anak ke masjid itu biasa, dibawa ke masjid itu biasa, bagus, baik. Jangan sampai anak ke masjid, bocah cilik pengen azan, suaranya cemengkling, welek ipol, langsung dimarahin, bocah ya besok jangan ke masjid lagi, azan. Akhirnya trauma, nggak mau ke masjid selama-lamanya, nggak mau. Teringat waktu kecil saya waktu mau azan, mic-nya direbut sama takmir masjid. Nah, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih baik anak itu terngiang-ngiang bermain di masjid daripada wah dulu saya waktu muda top saya tuh kerjaannya mojok, pacaran, wah sambil main game sama teman-teman kan, sambil minum, nah, kan repot. Kalau terkenang di masjid kan akhirnya jadi cinta masjid. Saya dulu main silat-silatan di masjid. Ya nggak apa-apa kan, bocah, anak. Maka ini menjadi sarana untuk memperbaiki moral itu ya dari anak-anak dari kecil itu, diajarkan sopan santunnya dari kecil itu. Usamah bin Zaid, ketika Rasul sebelum meninggal itu diangkat menjadi jenderal perang melawan tentara Romawi. Umurnya berapa? 15 tahun. Saya kira-kira 15 tahun bisa apa? Bisa main HP, main game, profesional main game. Zaman sekarang, zaman Rasul 15 tahun jadi jenderal, memimpin pasukan, melawan pasukan terkuat di dunia bangsa Romawi. Usamah bin Zaid. Ini hasil didikan orang tua. Sultan Fatih 22 tahun sudah mampu menghancurkan Romawi, Konstantinopel yang sangat terkenal, sangat ternama, di mana Rasul pernah bersabda kalau Konstantinopel atau Romawi akan runtuh, akan hancur di tangan kaum muslimin, maka pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Maka sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, mereka berlomba-lomba bagaimana menghancurkan kota Romawi. Karena pengen menjadi pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Ternyata yang bisa menghancurkan tentara Romawi, kerajaan Romawi adalah Sultan Al-Fatih dari bangsa Turki Utsmani yang umurnya 22 tahun. Karena Sultan Fatih ini waktu kecil dititipkan ke seorang kiai, suruh didik. Yang didik sama kiai ya digitik, ya dipukul pakai tongkat. Ya tongkat-tongkat kecil itu apa ya? Sampai pernah ngadu ke bapaknya, sama bapaknya, silahkan, pokoknya anak saya mau diapain silahkan, terserah, saya pasrahkan. Kalau ngadik orang tuanya dimarahin sekalian. Ini didikan orang tua, yang penting anak saya baik, karena orang tuanya ini sibuk terkait persoalan politik menjadi khalifah, dititipkan ke seorang kiai, disekolahkan, dididik seorang kiai. Maka ketika hendak membuka kota Konstantin pun selalu konsultasi, selalu membawa kiainya, dan hormatnya kepada gurunya luar biasa. Sampai ketika hendak menyerang Konstantin, pasukan semua sudah siap, tinggal nunggu komando Sultan Fatih. Sultan Fatih bilang serang, jadi semua sudah siap, nunggu komando. Tapi Sultan Fatih masih putar jalan kanan, jalan kiri. Apa yang ditunggu? Ternyata Sultan Fatih masih menunggu keputusan dari kiainya, dari syahnya. Ini syah saya kok nggak datang-datang ya? Kok lama sekali ya? Sampai akhirnya Sultan Fatih pergi ke tempat ketendanya kiainya,
Di situ ada penjaganya mengatakan kiainya tidak boleh diganggu. Oh, saya pengen ketemu, penting. Ternyata setelah masuk, kiainya sedang sholat, sedang berdoa. Berdoa untuk kemenangan pasukan muslim yang dipimpin oleh Sultan Fatih. Sultan Fatih tidak berani nyerang. Tunggu komando dari kiainya. Ada sopan santun kepada kiainya. Ini didikan siapa? Ya didikan orang tua. Maka akhlak ini penting kita tanamkan ke anak-anak kita sejak dini, sejak kecil. Saya kadang heran kalau saya lihat kadang di TV atau YouTube, anak kecil, ya lagi lucu-lucunya 3 tahun, 4 tahun, kan lucu-lucunya kan. Ternyata dia bisa nirukan jogetnya Inul, ditepuk tangan. Kok seneng temen iso joget ala Inul sambil nyanyi dangdut. Kok bangga temen, diviralkan, apa hebatnya? Seneng itu kalau anak 3-4 tahun, 5 tahun sudah bisa ngaji, seneng kita. 3-4 tahun sudah bisa joget dangdut, ngikutin goyang Inul. Kok bangga? Apa yang dibanggakan? Didandani lucu-lucu menurut dia. Pakaiannya sudah diajarin seksi-seksi, masih kecil. Kalau kayak gini kok mau jadi generasi yang baik itu bagaimana, susah. Akhirnya yang muncul adalah generasi hedonis, generasi suka harta, generasi yang wah-wah. Maka jangan kaget kalau orang itu pinjem ojol, pinjem apa, ternyata bukan buat kebutuhan pribadi, buat kebutuhan primer, ternyata buat beli HP. Direla-relakan pinjem dari ojol, apa ojol bener ya? Pinjol kok ojol ya, ragu-ragu saya. Pinjol, mohon maaf tukang ojol, nggak sengaja. Ya. Pinjol, akhirnya kena pinjol, kenapa? Terjerat. Orang iso bayar, diteror, HP-nya diteror, HP saudaranya diteror, HP bapaknya diteror, semua keluarganya diteror. Ujung-ujungnya gantung diri. Ini sakit, kasihan. Jangan sampai ini terjadi pada kita, pada keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai. Kita bangga kalau anak kita itu bisa ngaji, bisa ngapal Quran, bangga. Dan orang yang terbiasa baca Quran ini cerdas, insya Allah cerdas, ini benar. Santri saya itu ada yang kelas 1 SMP sebelum mondok, perempuan, ranking berapa? 27, ranking 17. Ya. Ke tempat saya disyaratkan sama Mbak Yu, saya boleh ke tempat saya dengan syarat 1, nggak boleh bawa HP, 2, ngaji. Iya, mau dia ngaji padahal nggak tiap sore saja, habis maghrib sampai isya tahfidz Quran. Alhamdulillah hafal 1 juz 30 selesai, sekarang juz 29. Yang mengejutkan, dari ranking 27 langsung naik jadi ranking 5. Berapa loncatannya? Kok iso? Karena cinta Quran, sering ngapal Quran. Jadi kalau terbiasa ngapal Quran, ngaji, yang lain itu jadi gampang. Tapi kalau Quran aja nggak bisa, apalagi yang lain, kan gitu. Maka orang yang hafal Quran kan diistimewakan di dunia dan di akhirat. Di dunia diistimewakan, bahkan di universitas-universitas ada beasiswa khusus bagi yang hafal Quran. Kenapa? Karena biasanya kalau hafal Quran, jangankan yang lain, Quran aja iso, tebennya segitu aja iso, pemain yang lain. Nah, ini maka diistimewakan di akhirat. Dia kelak akan dibuatkan panggung. Seluruh manusia hadir berkumpul sejak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan. Kemudian dia orang tuanya dipanggil naik ke panggung. Seluruh manusia suruh menjadi saksi, suruh menyaksikan. Anak ini yang hafal Quran akan diberikan mahkota, yang kemudian Allah silahkan pakaikan mahkota ini untuk kedua orang tuamu. Naik ke panggung memakaikan mahkota ke bapak ibunya, disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena apa?
menghormati mereka yang menjaga Al-Quran. Apa ora seneng mulya dunya mulya akhirat. Maka penting kiranya kita itu selalu mendidik, mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik, yang soleh, soleha, yang beradab. Jangan seperti anak zaman sekarang yang naudzubillah kebanyakan kurang beradab, kebanyakan kurang sopan santun. SD, SMP ini penting untuk menanamkan. Ini masa-masa yang masa emas ya, sejak kecil sampai masa SMP. Kalau udah SMA itu sudah wah kelipol, udah kecanduan, udah tahu jalan-jalannya tuh, ya. Maka penting itu ya. Wa qad tadawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang buka bukunya ya. Wa qad, dan sungguh tadawa telah berobatlah siapa an-nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hukiya, dan diceritakan Ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu fikhi lil adyan, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui agama. Wa ilmu tibdi lil abdan, dan ilmu kedokteran untuk mengetahui kesehatan kita. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin, yang lainnya nanti akan bisa dikiaskan. Jadi ilmu kedokteran, orang-orang sakit jangan pergi ke dukun. Sakit jangan pergi ke dukun, perginya ke siapa? Ya ke dokter. Karena Rasul pun berobat. Dulu pernah zaman Rasul itu ada orang sakit perut, maka datang ke Rasul. Ya Rasulullah, saya kok sakit perut. Kata Rasul, minum madu. Nah, ini kan obat. Sahabatnya langsung minum madu. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, saya kok masih sakit perut. Kata Rasul, minum madu. Besoknya lagi datang lagi, ya Rasulullah, masih sakitnya, minum madu. Hari keempatnya, ya Rasulullah, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, sudah sembuh. Maka berobat. Obat ini ada penyakit itu ada dua macam lah. Penyakit fisik, penyakit hati, batin. Kalau penyakit fisik ya obat-obatnya dengan obat-obat yang umum. Kalau penyakit hati dengan ngaji. Ya. Dan kebanyakan, dan bukan kebanyakan, dan banyak dari penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit hati. Karena iri, karena dengki, karena kurang ibadah, karena kemerungsung, karena akhirnya kepikiran, akhirnya stroke. Ada yang nggak bisa tidur, masuk angin, akhirnya macam-macam. Maka orang Madinah dulu, Rasul dan para sahabat jarang sakit. Kenapa? Pertama, hatinya terjaga. Yang kedua, pola makan, pola tidurnya juga terjaga. Maka dulu Rasul itu pernah dikasih hadiah oleh Raja Romawi yang di Mesir, gubernur Romawi yang di Mesir, Hurqul. Dikasih dua hadiah. Satu, itu seorang perempuan yang kemudian yang bernama Maryam Al-Qibtiyah, yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dan menghasilkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ini kemudian meninggal waktu kecil. Diterima. Yang kedua, dokter ini dikembalikan oleh Rasulullah SAW ke Mesir dengan mengatakan, ini dokternya saya kembalikan karena kami orang Madinah jarang sakit. Kalian lebih membutuhkan dokter dari kami. Kenapa sehat? Yaitu tadi, hatinya terjaga, secara batin, fisiknya juga terjaga. Orang Madinah itu ngikutin pola kesehatan Rasulullah SAW. Makan nggak pernah sampai kekenyangan. Habis isya langsung tidur, terjaga, nggak pernah begadang.
malam bangun, siang setengah 12 umpamanya atau jam 11 tidur siang, atau habis duhur tidur siang, sehat itu tidur siang itu sehat. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan tidur siang itu ibarat orang makan sahur ketika puasa. Kalau makan sahur ketika puasa itu bikin puasanya kuat, kalau tidur siang itu bikin malamnya kuat, sehingga kita untuk bangun malam, sholat malam itu lebih mudah. Maka dianjurkan tidur siang, kalau memungkinkan. Ya, jadi pola kesehatannya ngikutin Rasul. Rasul itu suka susu, minum susu. Susunya susu kambing. Iya, susu kambing. Makanya lebih mahal ya susu kambing ya, karena memang bagus. Jubnah itu apa ya? Keju. Ya, susu, keju, daging. Daging yang paling suka daging kambing. Daging kambing itu paha yang depan kanan. Nah, gulai, enak. Mau digulai, mau disate ya. Jadi pola makannya sangat bagus. Rajin puasa, sumu tasihhu, banyak puasa, kamu sehat. Itu. Ini obatnya dengan, kalau sakit badan ya dengan obat-obatan yang di luar. Kalau hati ya dengan ngaji, banyak zikir, banyak baca Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak ngaji, banyak zikir, karena itu akan menenangkan hati. Tapi ada juga penyakit karena kemasukan jin. Jadi ono asli ada. Kemasukan jin itu ada dua macam. Satu jin iseng, satu jin kiriman. Jin iseng itu ya iseng aja, pengen ganggu, masuk, atau dia diganggu karena tempatnya dikencingi atau dirusak atau apa, manusia kan nggak tahu, akhirnya dia masuk ke tubuh manusia. Nah, ini kan penyakit. Atau dimasukin sendiri, pengen kebal, mangan beling, poso mutih, yang putih-putih dimakan kan, anuman makan, mukena makan, gitu kan, penting putih. Beling. Jadi biar kebal, biar sakti, biar macam-macam lah. Ini memasukkan jin semua itu. Ini penyakit, itu sama macam memasukkan penyakit. Orang yang suka kayak gitu itu bahaya. Di samping pikirannya nanti aneh. Klinik aja kalau diajak ngobrol itu. Tubuhnya lama-lama juga rusak. Terutama apa ini ya? Ginjal. Terutama ginjal. Ini rusak lama-lama orang yang suka kayak gitu. Jadi jangan bangga, wah saya sakti. Itu penyakit itu. Memasukkan jin ke dalam tubuh itu memasukkan penyakit. Bahaya. Jadi itu ada yang kedua kiriman. Kalau kiriman itu santet, ya, santet sihir itu kiriman. Obatnya ada dua macam. Pertama dari diri sendiri, ini yang paling baik. Sholat, puasa, ya, ngaji. Kalau kayak gitu orang sering rajin sholat, itu tidak mudah terkena gangguan setan. Yang namanya Umar bin Khattab kalau jalan, ada setan lihat, lari setannya. Karena lihat Umar dia takut duluan, lari. Jadi nggak ada kok sahabat kesurupan, no, nggak ada itu. Ya. Karena mereka itu imannya kuat, jadi nggak bisa disantet, disihir, nggak bisa, paling tar di rumah itu kayak percon. Jadi nggak ngaruh ke dia. Dia juga nggak kepikiran, santai saja. Oh ini sudah isya, sudah waktunya komat ini. Sedikit lagi. Yang kedua, kiriman tadi itu kalau apa namanya dengan cara kalau seumpama sudah terlanjur kena, kadang orang ada yang kena itu karena pernah dimasukin macam-macam lah, ini dalam ilmu ruqyah ya. Itu diobati dengan sistem ruqyah. Ruqyah itu setiap orang bisa. Caranya gimana? Ini ambil air putih, ya,
Doakan, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Baca An-Nas, Al-Falaq. Nek apale kuwi tok iso kuwi tok. Apale Fatihah ya Fatihah. Tiup, minum. Masih minumkan lagi nanti terus lama-lama sembuh. Insya Allah. Siapa yang bisa melakukan? Semua orang bisa melakukan. Gampang kan? Ya. Kalau yang ada yang bisa ruqyah biasanya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, lama-lama nanti juga akan muntah atau punggungnya dipegang ini saya bacain Fatihah, 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 Fatihah. Nah, penyakit kayak gitu juga itu macam-macam. Wah, kapan-kapan cerita lah. Sudah cukup dulu lah. Nanti kita lanjut, tapi sisa dunia jin ini nggak habis-habisnya. Tayyib, kita sholat dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk tanya jawab dan lain-lain. Biasanya ada sesi dua nggak ini? Oh siap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.